Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar? Sehat-sehat saja bukan? Alhamdulillah. Anak-anak, kali ini kita belajar IPS tentang pengaruh kondisi geografis Indonesia dalam kehidupan masyarakat. Adapun tujuan pembelajaran kita adalah setelah melihat materi ini, anak-anak dapat memahami tentang Indonesia sebagai negara maritim dan agraris, juga dapat menjelaskan pengaruh letak geografis terhadap kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat. Indonesia sebagai negara maritim dan agraris. Tahukah kalian apa yang dimaksud dengan negara maritim dan negara agraris? Negara maritim adalah negara yang wilayah lautnya lebih luas daripada wilayah daratannya. Sebagaimana kita tahu, 2/3 bagian Indonesia berupa lautan atau perairan, sedangkan sisanya adalah daratan. Kondisi inilah yang membentuk budaya Indonesia menjadi budaya yang merujuk pada kemaritiman, yang masyarakatnya banyak yang berprofesi sebagai nelayan di daerah pesisir. Sedangkan agraris merupakan negara yang mayoritas penduduknya bermata pencarian dari bercocok tanaman atau bertani. Pertanian memegang peranan penting dalam kesejahteraan hidup penduduk Indonesia. Dalam hal pertanian, salah satu yang sangat diperlukan adalah sistem pengairan atau irigasi. Ada beberapa sistem pengairan yang ada di Indonesia, diantaranya 1. Irigasi permukaan atau irigasi banjir, yaitu irigasi dengan cara membendung sungai untuk dialirkan ke sawah dan membuat pintu air untuk mengatur jumlah air yang masuk ke lahan. Ini sudah dilaksanakan sejak zaman Belanda dengan adanya tanggul-tanggul atau dam. Kemudian yang kedua, irigasi tradisional ember, yaitu irigasi yang memerlukan tenaga manusia untuk mengambil air dengan ember dalam mengairi sawah. Yang ketiga, irigasi penyemprotan, yaitu irigasi menggunakan semprotan atau sprayer untuk menyemprot tanaman dari atas. Yang keempat, irigasi lokal, yaitu irigasi menggunakan pipa untuk mengairi lahan, mulai dari lahan tertinggi hingga lahan terendah. Kemudian ada irigasi pasang surut, yaitu irigasi dengan menggunakan air yang diperoleh dari permukaan pasang air laut. Yang keenam, irigasi subak, yaitu irigasi yang memerlukan adanya bendungan air, parit, dan alat untuk mengalirkan air ke sawah. Irigasi ini sangat terkenal di Bali dan memang berasal dari Bali. Dan yang ketujuh, ada irigasi pompa air, yaitu irigasi dengan menggunakan pompa air untuk mengalirkan air dari sumur ke lahan. Kegiatan masyarakat Indonesia sebagai negara maritim dan negara agraris. Kegiatan masyarakat maritim berkaitan dengan kegiatan ekonomi, ada beberapa kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat yang ada di dekat pantai atau di pesisir pantai. Di antaranya ada nelayan, kemudian pekerjaan sebagai petani garam, ada juga sebagai pemandu wisata, berikutnya pengrajin kerang. Sedangkan kegiatan masyarakat agraris atau yang berkaitan dengan pertanian atau bercocok tanam, ada petani, peternak, pekebun, pedagang hasil pertanian, dan lain sebagainya. Untuk petani ini bisa juga dilaksanakan di daerah dataran tinggi ataupun dataran rendah. Yang di dataran tinggi pertaniannya biasanya berupa sayur-mayur, sedangkan di dataran rendah biasanya berupa padi, jagung, dan palawija. Kegiatan masyarakat perkotaan. Kegiatan masyarakat perkotaan bisa dibedakan menjadi 2 bidang, yaitu bidang jasa, diantaranya ada karyawan kantor, pegawai negeri sipil, dokter, dosen, pengacara, pekerja seni, dan lain-lain. Sedangkan di bidang industri ada karyawan pabrik, pengusaha, dan lain-lain.
Pengaruh letak geografis Indonesia terhadap kehidupan sosial budaya dan ekonomi masyarakat. Pengaruh letak geografis Indonesia terhadap kehidupan sosial masyarakat di antaranya, letak Indonesia yang strategis memudahkan Indonesia untuk berhubungan atau berinteraksi dengan bangsa lain, sehingga interaksi sosial lebih dinamis. Adapun batas-batas wilayah Indonesia sebelah utara berbatasan langsung dengan negara Malaysia, Singapura, Filipina, dan Laut Cina Selatan. Sebelah selatan berbatasan dengan negara Timor Leste, Australia, dan Samudra Hindia. Sebelah timur berbatasan langsung dengan negara Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Sebelah barat berbatasan dengan Samudra Hindia. Pengaruh letak geografis Indonesia terhadap budaya. Letak Indonesia yang strategis memungkinkan masuknya beragam pengaruh sosial budaya dari luar yang memicu pertumbuhan keanekaragaman budaya di Indonesia. Sebagaimana contohnya, adanya Masjid Cengho yang merupakan akulturasi atau penggabungan budaya dari budaya Islam dan budaya Cina. Pengaruh letak geografis Indonesia terhadap kehidupan ekonomi masyarakat. Nah, pengaruh ini diantaranya Indonesia memiliki banyak kerjasama ekonomi dengan negara lain. Indonesia menjadi jalur pelayaran. Hal ini akan menunjang Indonesia dalam lalu lintas perdagangan. Indonesia dijadikan sebagai daya tarik kerjasama antar negara bersama negara-negara ASEAN. Dengan adanya hubungan dengan negara lain, tentunya akan membawa dampak positif dan dampak negatif dari letak geografis Indonesia, terutama di bidang ekonomi. Dampak positifnya apa saja? Dampak positifnya diantaranya komunikasi dan interaksi antar penduduk menjadi lebih mudah, baik antar warga negara Indonesia maupun orang Indonesia dengan warga asing. Dampak positif berikutnya terjadinya perpindahan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Apalagi dengan adanya internet, kita akan lebih mudah mengakses ilmu pengetahuan dari negara manapun. Selain memiliki dampak positif, tentunya juga ada dampak negatif. Apa dampak negatifnya? Di antaranya, terjadinya perubahan perilaku masyarakat karena pengaruh masuknya pola dan nilai perilaku dari pulau, daerah, maupun negara lain. Misalnya dalam hal berpakaian. Banyak sekarang anak muda yang meniru gaya pakaian orang barat. Pengawasan teritorial yang sulit, ini dampak negatif yang berikutnya. Apalagi Indonesia merupakan negara kepulauan yang menyebar dari Sabang sampai Merauke. Dampak negatif berikutnya, sulitnya pengawasan keamanan dan banyaknya pintu masuk ilegal. Nah, karena wilayah Indonesia luas, juga banyak sekali celah untuk warga negara asing yang tidak bertanggung jawab masuk ke Indonesia secara ilegal. Nah, anak-anak, selanjutnya silakan kalian kerjakan latihan berikut ini. Sekian belajar IPS kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat belajar dan jaga kesehatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.